Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para siswa dan siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tak terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua. Belum dong, yang di belakang tolong tidak ngobrol dulu. 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Bahkan 10 hari kedua ini sudah mau habis. Sudah hari ke-19 ya, 14 ya, sekitar itu. Para ulama membagi babakan bulan suci Ramadan ini menjadi 3 babak. Babak pertama atau 10 hari pertama itu terkenal atau kita kenal dengan hari-hari rahmat. Jadi siapa yang puasa di 10 hari pertama itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari pertama ini atau 10 hari pertama yang kemarin itu banyak juga yang menyebut dengan puasa jasmani. Puasa sebagai penyesuaian diri, terutama jasmani kita. 10 hari pertama itu kadang-kadang ada sedikit kaget. Kenapa? Yang biasanya tidak puasa tiba-tiba puasa, kecuali yang biasa berpuasa. Bagi yang tidak biasa berpuasa, ini 10 hari pertama itu sebagai penyesuaian antara jadwal makan, jadwal minum, dan juga yang lainnya. Maka kemudian puasa atau 10 hari pertama itu disebut dengan puasa jasmani. Tapi jangan sampai kita terjebak pada puasa yang semata-mata memindahkan makan dan minum. Karena kalau terjebak pada semata-mata memindahkan jadwal makan dan minum, maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah hafizatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Kamin fi amil Kamin solimin laisa lahu min siyamihi illa wujud wal qas. Banyak di antara orang mukmin yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan makan dan terusnya. Itu jangan sampai terjebak kita pada puasa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena puasa kita hanya mendapatkan makan dan minum saja, itu tidak ada apa-apa. Memang secara fikih, secara ilmu syar'i itu sah puasanya. Tidak makan, tidak minum, itu sah. Dari mana? Dari mulai tulu'il fajri ila ghurubish syams. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu sah. Tetapi menurut ilmu tasawuf, orang tersebut konsen, tidak mendapatkan pahala. Nah, itu puasanya orang yang awam. Puasa sepuasa tapi ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Puasa sepuasa tapi marah dulu. Puasa sepuasa tapi melakukan maksiat. Nah, itu puasanya orang besar.
Kita jangan sampai terjerumus pada kategori tersebut. Oke, 10 hari kedua itu yang disebut dengan apa? Yaumul Madhkur. Sekarang kita masih mendapatkan 10 hari kedua. Insya Allah kalau kita puasa dengan penuh keikhlasan, dengan tercukupi syarat sah, syarat wajib dan juga syarat kabul. Ya. Syarat sah sih sudah terpenuhi. Apa? Ya kita puasa dengan niat di malam hari menahan dari yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau syarat kabulnya tidak terpenuhi, itu sekali lagi tidak akan mendapatkan pahala apa. Nah, insya Allah kalau kita puasa dengan sebenar-benarnya, kita di 10 hari kedua ini akan mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak dosa kita yang sudah kita perbuat, banyak kesalahan dan hilapan yang sudah kita perbuat, disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, di 10 hari kedua ini apa? Sangat dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wa ibadi alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau tidak kita baca istighfar, astagfirullah sebanyak dosa, astagfirullah. Ampuni dosa kedua orang tua saya. Coba ya, di 10 hari kedua ini kalian beristighfar untuk diri sendiri, beristighfar untuk kedua orang tua, beristighfar untuk jami'ul muslimin wal muslimat. Insya Allah orang yang banyak istighfar itu akan bersih dosanya, akan tenang, akan cerah mukanya. Lain orang yang jarang istighfar. Ya. Dan kita sebentar lagi akan memasuki fase terakhir, babak terakhir di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini menurut para ulama disebut dengan puasa nafsanya, puasa rohani. Ya, oke lah. Sekarang orang yang berpuasa sholimin sholimah, kalau yang di belakang siapa yang pakai baju balik dan bela rohani. Ya Sabrina, kesabaran kita bersama. Harus sabar ya, namanya Sabrina. Saudara, kamu akan lebih cantik lagi kalau sabar menghadapi bulannya Sabrina ya. 10 hari ketiga ini sebagai titik kulminasi, sebagai perjuangan dari sholimin-sholimat yang telah berpuasa dari mulai tanggal 1 Ramadan. Bahkan Allah memberikan hadiah tamu agung di 10 hari terakhir ini. Apa? Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada di sini orang yang usianya 1000 bulan. Insya
ya. 1000 bulan itu kalau dikonversi dengan tahun kira-kira berapa tahun? 83. 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ada yang usianya 83 tahun? Pak ya belum ya. Profesor kita juga belum 83 tahun. Tapi kata Allah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Ya, akan mendapatkan kemuliaan ya lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita hitung dengan matematika. Seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam tersebut, kita lagi membaca Al-Quran, lagi intikaf di masjid, lagi bersedekah dan lain sebagainya, dikalikan saja 80 tahun. Masya Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu laisal jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Nah, cuma persoalannya kapan sih Lailatul Qadar itu? Nah, ini ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi Rasulullah memberikan kisi-kisi. Rasulullah memberikan bocoran. Kata Rasulullah, terutama Rasulullah dalam hadis fikihnya itu senantiasa membangunkan anak-anak dan istri ketika 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ayolah, siapa? Fatimah Az-Zahra, ayah istriku tercinta Aisyah, dan juga yang lainnya. Putra Rasulullah itu banyak sekali. Cuma yang dijelaskan di dalam sejarah itu hanya siapa? Fatimah Az-Zahra, Ummu Kulsum, Siti Ruqayyah. Ada lagi namanya laki-laki namanya Ibrahim, tapi Ibrahim meninggal dunia kisaran 7 tahun. Ya. Nah, ini mungkin sudah rahasia Allah. Seandainya Rasulullah itu punya anak laki-laki hidup sampai dewasa, itu nanti multi tafsir. Jangan-jangan akan dianggap nabi oleh para sahabatnya setelah Rasulullah meninggal. Padahal Rasulullah itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah senantiasa membangunkan anak istrinya untuk begadang. Begadang dengan gaplek-gaplek, nonton TV atau jalan-jalan di mall ya. Tapi iktikaf di masjid, apalagi baca Quran, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalian sebenarnya kalau baca itu tasbih, tahlil ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu ada di dalam salah satu hadis. Siapa yang mendawamkan, membiasakan bacaan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, digenapkan menjadi 100 oleh tahlil la ilaha illallah, itu pahala. Ini di dalam kitab Qaul Ulama, itu pahalanya lebih berat dari isi bumi dan langit. Nah, ini investasi pahala ya. Dan tolong kamu ya yang tidur kamu. Nah, ini investasi pahala. Siapa yang mendawamkan, terutama setelah baca bacaan atau setelah sholat fardu kan di SMA di Warga biasanya didawamkan. Itu amaliyah yang bagus ada di hadis Rasulullah SAW.
Nah, coba 10 malam terakhir itu kita baca yang baik-baik. Supaya apa? Dengan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dilanjutkan ayatnya, tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Turun semua malaikat. Ya. Nah, maka dalam beberapa tafsir dikatakan, seandainya kita punya indera keenam, bisa melihat para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu berdesakan turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Dan ruh itu apa? Nama lain dari malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ya, bikin dari Rabbi, dengan izin dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan apa? Kebaikan kepada orang yang sedang beribadah pada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bikin dari Rabbi min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan itu akan berakhir, maksudnya akan selesai sampai terbit fajar. Makanya ya, 10 malam terakhir ini nanti kalian mungkin di sini masih ada malam apa itu? Ya, nanti malam ke 19. Ya mungkin dari sekarang saja kita persiapkan. Insya Allah ini dalam beberapa keterangan dikatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti akan melihat, terutama di bulan Syawal. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti di bulan Syawal itu akan terlihat ada perubahan yang signifikan. Dari sisi apa? Dari sisi akhlak, dari sisi ibadah. Coba nanti bulan Syawal kita kalian kembali ke SMA Negeri Warna, habis pulang kampung, ada yang lebih rajin, ya, ada yang biasa-biasa saja. Nah itu yang lebih rajin, boleh jadi orang tersebut mendapatkan malam kemuliaan. Ya. Bahkan dalam sebuah makhluk dikatakan, laisal biman laisal jadi. Ya. Tidak dikatakan orang yang melaksanakan, memeriahkan Idul Fitri itu biman lapisal jadi dengan pakaian yang baru, dengan yang koko baru, peci baru, sandal baru, semua serba baru. Nah itu sebenarnya tidak itu yang dikatakan ini. Walakin nalki manto'atan yazid. Yang dikatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah itu orang yang ketaatannya bertambah. Jadi ada perubahan gitu ya. Setelah puasa ini sebenarnya bulan latihan, bulan training, bulan apa ya? Ya pelatihan supaya apa? Supaya amal ibadah, akhlak, prestasi, disiplin dan lain sebagainya meningkat. Kapan meningkatnya? Nanti ketahuannya di bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa artinya peningkatan. Ya. Makanya orang yang ketika bulan Syawalnya meningkat, apa meningkat? Disiplinnya meningkat, semangat belajarnya meningkat, apalagi rajin ke sekolah, ke masjidnya, dan lain sebagainya meningkat. Nah itu yang disebut orang yang mendapatkan Idul Fitri. Ya, kalau ternyata nanti bulan Syawal kalian malah tambah turun, namanya disiplinnya dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak dikatakan sebagai Idul Fitri dan tidak disebut dengan Syawal. Nah, begitu. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Sampai seberapa jauh puasa kita, sampai seberapa ikhlas puasa kita, sampai seberapa bertambah keimanan dan ketakwaan. Ya, dan kalian jangan
ada di sini mudah-mudahan puasa semua ya. Ini puasa semua? Kelas 10 puasa semua? Kelas 11 yang laki-lakinya puasa ya? Puasa. Kelas 12 apa lagi? Ya. 24 jam kan boleh. Puasa 24 jam. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Misalkan Leo puasa mati gini 24 jam nggak makan nggak minum, itu nggak boleh. Ya. Puasa itu min turunil fajri ila ghurubi syams. Ya, makanya ada misalkan di orang-orang yang sakti ingin puasa mati gini, puasa 2 hari 2 malam, itu nggak boleh. Haram puasa. Ya. Kita puasa sesuai dengan kemampuan badan kita. Karena Allah itu proporsional memberikan kewajiban atau memberikan tugas kewajiban kepada hamba. Tidak berdolim. Itu saja mungkin yang bisa kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita ikuti dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tafassurna wa tadarru'na wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur ustadina wa umur madrasatina SMK Wibarna wa umur baladatina Indonesia wa umur jami'il muslimin wal muslimat ala bis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.